Ada keluhan nggak mobilnya? Lampunya sih. Oh, di bagian Memang udah, lampunya. iya dia memang udah LED, dia L udah, fog lampnya udah LED. Cuma lampu utamanya tuh lampu LED kemana-mana. Kurang greget ya. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia bersama kami Reza Rever. Di sebelah kami adalah sebuah Citroen C3 Aircross yang mana kami sudah punya mobil ini sampai 2 kali. Iya. Ya ini sudah baru sekarang, waktu itu sempat ada kejadian ya. Sekarang waktu itu udah pakai asuransi Aksa, kami udah jelasin di konten ini. Dan udah dipakai juga, udah sampai ke Bali. Jadi kami tuh dikasih mobil ini lagi, tukar mobil lagi. Jadi kami tuh udah tukar beli mobil baru lagi karena all risk ya. Dapat ya alhamdulillah dibantuin banget. Jadi kita beli mobil yang sama lagi, sama dari Raksa uangnya. Terus akhirnya bisa membeli mobil ini lagi tuh, dan itu mobilnya hadir di bulan November. Dan di November sampai Maret ini, mobil ini sudah berjalan sejauh 7.000 karena waktu itu pernah dipakai ke Bali. Nah, bedanya apa yang di baru ini? Waktu itu kami bilang kami dapat wireless charging di dalam situ dan sedikit modifikasi. Waktu itu kami sudah modifikasi lampu sen LED depan, kanan, kiri, belakang juga, dan juga lampu mundurnya sudah LED dan juga lampu kabinnya juga sudah jadi LED. Nah, tapi problemnya adalah lampunya. Ya, walaupun lampu bawaan mobil ini sebenarnya terang banget ya. Terang banget sih sebenarnya. Bisa dinaikin, bisa turunin. Cuma problemnya adalah dia cut off-nya kurang bagus. Karena sejatinya dia masih bohlam tapi LED. Jadi belum seperti yang update terbaru yang di review sama Jason di sini. Jadi nggak, ya terang aja gitu. Tapi cut off-nya kemana-mana. Tapi memang masih ada bergunanya sih. Waktu kami ke Bali aja sempat beberapa kali menjadi pembuka jalan. Karena rekan-rekan lain yaitu pakai Rush, HRV dan juga Zenix tuh lampunya lebih blurred lagi dari ini. Ini masih lebih mendingan, cuma ini cut off-nya masih kurang. Nah, kebetulan nih, kami mau modif mobil ini. Kira-kira modifnya apa ya? Saya tanpa berlama-lama, ini dia CVT Vlog Citroen C3 Aircross. Jadi kenapa kami jadi bahas Citroen C3 Aircross lagi dan mau modif apa di lampu mobil ini? Karena sebelumnya kami lagi agak sering bahas mobil tank kami ya. Udah berapa video nih tank mulu yang dibahas. Udah lama nih kita nggak bahas Citroen. Ya jadi kita akan bahas Citroen ini. Oke, kita akan modif lampunya. Dan karena kebetulan waktu itu kami pernah diundang ke China untuk melihat pabrik lampu yang paling oke banget. Cuma di sana tuh kerennya, tren di sana modifikasi lampu tuh bukan mobil-mobil, kalau di sini nih jujur aja ya, agak terlalu berlebihan. Yang mana keseringannya ya cumi-cumi darat ya, terus lampunya sampai RGB, wow lampunya heboh banget gitu ya. Gitu, yang membuat mobil-mobil Eropa ya seperti si Citroen ini, asal Prancis kan, Eropa juga. Itu jadi kadang mau ganti lampu jadi kayak males. Yang punya genre lain dalam memodifikasi mobil agak kurang tertarik untuk memodifikasi itu. Nah, kebetulan kami sekarang mau ganti lampu, karena sebelumnya kami juga pernah nih ganti lampu di mobil Audi kami gitu. Jadi sekarang mau ganti lampu di Citroen kami. Kami mau coba, namanya brandnya tuh AS dan UPS Waymaker. Tapi kayak kami mau pakai produknya yang UPS Waymaker karena yang lebih premium. Since mobil Citroen ini juga asal Prancis, kami pilih yang lebih premium gitu. Dan kami pengen coba, lampunya pengen kami buat se-OM look mungkin, se-upgrade Citroen yang baru yang sudah facelift, sebagus mungkin. Jadi sampai orang nggak ngeh kami sudah modifikasi mobil ini. Oke, sekarang kita akan ke tempatnya, pemasangannya. So, ikutin terus ya. Let's go. Oke, sekarang kita berjalan dari rumah di daerah Tangerang Selatan. Dan tempatnya itu di Mall Kemayoran. MGK gitu ya, tempat pasangnya. Karena yang katanya paling bagus di sana. Jadi, sebenarnya kenapa gue mau modif lampunya ini? Ya, jujur waktu kemarin ke Bali pakai mobil ini, itu terang lampu ya, bawaannya kayak bawaan dari ATPM-nya ya. OM-nya itu memang kan sudah dibuat jadi LED, tapi pasti pakai bohlam gitu. Itu terang banget sebenarnya. Bahkan kami sering waktu iring-iringan ke sana sering disuruh di depan karena untuk buka jalan, karena sebenarnya secara lampu lumayan terang. Cuma cut off-nya berantakan banget tuh. Jadi fokusnya nggak terlalu jauh sebenarnya, walaupun terang untuk jarak deket, lebar banget kanan kiri gitu ya, nggak terlalu fokus gitu. Jadi kadang untuk mendapatkan fokus satu titik tertentu nggak kena gitu si lampunya si Citroen ini gitu. Jadi makanya kami pengen ganti. Apalagi ngelihat improvement yang ada di Citroen C3 Aircross yang terbaru. Ya walaupun memang mungkin kalau para CVTs yang tahu,
ini Citroen C3 Aircross kedua kami. Yang pertama adalah kayak Citroen C3 Aircross pertama di Indonesia kan yang delivery, dan yang kedua itu yang ini, dimana kami mendapati kejadian naas sehingga harus ganti mobil pakai asuransi total loss waktu itu. Nah, di yang ganti ini emang ada beberapa update seperti kayak ya sekarang udah lebih beberapa hal lebih perfect ya, seperti kayak transmisinya udah lebih perfect sekarang. Terus juga suspensinya tuh baru speed bumps kayak ya udah biasa banget, makin enak lagi. Dan ada wireless charging nih. Nah, yang baru improvementnya tuh sebenarnya lebih mantap lagi. Mulai dari kayak kunci udah baru, sekarang flip key. Bahkan kami pernah bandingkan dengan kunci kami. Ini kunci kami tuh ringannya luar biasa, sedangkan miliknya yang improvement itu berat, pas gitu, kayak rasanya kokoh, rasanya kayak solid banget gitu. Meskipun memang sama-sama masih colok. Toh pun memang yang di Prancis juga memang masih bentuk kuncinya sama. Jadi masih flip key juga. Terus kayak improvement lainnya tuh kayak seperti power window di tempat pintu. Kalau improvement di bagian ini kami sebenarnya nggak terlalu pedulikan sebenarnya. Ya lama-lama terbiasa. Toh pun kayak mobil-mobil kayak Jimny dan misalnya kayak beberapa mobil kayak Rubicon atau segala macem, banyak yang memang power window-nya nggak terpusat di bagian sini gitu ya. Ini memang cuma duanya di bagian sini. Bahkan ada beberapa rekan kami pengguna Citroen juga, ya loyalis Citroen juga, bukan Citroen baru doang ya, Citroen lama. Malah kayak, sayang malah kalau dipindah semua ke power window. Quirkiness-nya dari Citroen memang agak jadi menghilang gitu ya. Dan kami memang nggak terlalu bother sih. Toh pun semuanya udah all auto down, sudah auto climate control, sudah digital. Dan yang paling mungkin yang agak sedikit membuat agak sirik itu seperti kayak fase-fase seperti kayak nih armrestnya yang mana di belakangnya sudah ada AC. Jadi AC-nya tuh udah double blower, double ya. Atasnya sirkulator seperti ini yang sebenarnya nyedotnya juga udah bagus ya, udah kencang banget ya, bahkan agak sedikit kekencengan. Dan juga AC double blower yang di sini, dan itu dingin gitu. Dan yang baru lagi yang bikin kami agak sirik juga sebenarnya kaca spionnya. Mungkin ya habis ini kami juga akan memodif kaca spionnya yang sudah bisa auto retract dan electric folding. Jadi kalau cuma sesimply ngelipat udah bisa, atau kalau kita kunci dia sudah otomatis ngelipat. Jadi sudah bagus banget sebenarnya, udah standar mobil zaman sekarang. Dan yang bagus lagi, safety-nya juga nambah. Sekarang secara standar airbag-nya sudah 6. Kalau milik kami masih 2. Itu beberapa hal yang sebenarnya kayak agak susah diganti ya. Dan kalau dari eksterior, kami paling sirik sama lampunya. Nah, lampu yang baru tuh sekarang sudah proyektor. Bahkan housingnya juga sudah dibikin hitam gitu ya, dibikin smoke gitu. Jadi feel-nya tuh kayak mobil makin keren lagi. Jujur kayak jadi sangar gitu. Bentuk Citroen C3 Aircross tuh kayak bulky, gendut dimensinya. Oke, alasan kami kenapa memilih untuk ganti yang di Kemayoran itu, waktu itu kami kemarin ketemu sama Caiwan Banaran. Dan Caiwan Banaran tuh katanya baru ganti lampu di sana. Kalau kami pribadi udah kenal sama Caiwan Banaran itu udah dari lama banget. Kenalnya sebagai tahu di sosial media ya. Beliau salah satu yang legend. Walaupun kami jarang bahas motor nih di CVT Indonesia. Jujur kalau gue pribadi, gue suka motor nih. Cuma memang nggak membahasnya di platform CVT Indonesia aja gitu. Nah, lihat Caiwan katanya udah pernah ganti lampu yang sama, terus juga di tempat yang sama. Jadi penasaran, pengen ganti di sana dan mau bikin lampunya at least se-OM look mungkin, atau bikin mobil ini jadi makin terang. Nah, oke, let's go. Di dalam mobil tuh. Wih, lama gak ketemu. Temanku di Cina nih kemarin nih. Ketemu di Cina kemarin ya. Kita jalan-jalan di Cina nih. Kita jalan-jalan, Cina Meja. Oke. Kita jalan-jalan kemarin bareng Om Meja. Betul. Kemana Om Meja? Kita kemarin ke Guangzhou. Ke Guangzhou. Melihat apa itu? Ke pabrik AS. Nah, ya kan? salah satunya Om Meja. Yes. Kemarin ke Guangzhou, lihat pabriknya langsung AS. Akhirnya sekarang kena racunnya. Kemarin Mas langsung ngomong. Nah. Om Sugeng, aku mau langsung pasang dong AS sama atau UPS, yang mana yang paling cocok. Tapi kata Om Sugeng suruh datang dulu. Mau dicek dulu lampunya. Siap. Ini mobil pemilik Om Meja. Udah lama pakai? Aku pakai dari November. Ada keluhan nggak mobil nih? Lampunya sih. Oh, di bagian memang lampunya. Iya, dia memang udah LED, dia L udah.
fog lampnya udah LED. Cuma lampu utamanya tuh lampu LED kemana-mana. Kurang greget ya. Terang tapi kemana-mana. Oh, dia memang udah putih sebenarnya Bang Eza Udah ya? putih. Oh iya, tuh dia udah LED ternyata tuh. Udah. Udah LED. Dia memang asli bawaannya memang nih. Iya, ini bawaannya nih, bawaan Ini dari bawaannya memang udah LED. Tapi dia terangnya itu hanya dia mantul di bagian reflektornya, makanya cahayanya pasti kurang Ngaco, maksimal. iya, Oh. Nah, terus ini kena racun, mau pasangin bilet pakai apa nih? Aku nanya dulu, mau pakai yang mana nih kira-kira yang cocok? Aku nanya ahlinya. Oh, siap. Iya. Jadi di sini kita beberapa brand memang AS, tapi brand tipe tingginya kita saran pakai UPS saja. UPS aja yang paling bagus ya. UPS sudah paling oke lah. Yang LS series kayak bagus. LS oke, LS Oke, 650 lah. 650 bagus ya. 650 Cocok sini ya? biar cocok. Tapi biar tambah tenang lagi kasih mini laser gitu boleh nggak sih? Bawahnya? Bisa. Nah, Bisa ya? mungkin nanti buat kombinasi supaya lebih ada saran bantu lampu tembaknya. Mungkin kita kombinasi di bawahnya antara atas atau bawah. Kita Cocok nanti nih. saya tambahin pakai Waymaker sama. Mantep ya. Atas bawah biar sama. Atas bawah iya. Oh. Terangnya biar mantep ya. Siap. Siap. Oke. Aku percayakan sama Om Sugeng lah. Oke, Om Eza, langsung tak oprek aja. Oprek aja. Ya, siap. Gas. Oke, yuk, John. Biar Let's go. nggak lama-lama nge-super John, kita langsung akan oprek aja di mobilnya Bang Eza. Keluhan lampu yang tadinya buyar, Iya. dengan di-upgrade dengan bilet. Yang biar bagus, Fokus serata, lurus. segaris. Gitu. Oke, siap. Ya, tak izin minta videonya. Monggo, Bisa? monggo. Oke, yuk. Seperti biasa, berkah auto di mari, ada berkah auto, Jangan lari. Oke John, alhamdulillah John. Telah sore ini John sudah menunjukkan waktu jam 6:30 yang tadi mulai kerja jam 2, mobil Citroen telah selesai. Oke, tinggal kita mensepilkan di mobil Citroen yang tadi punya pemilik Om Eza CVT. Alhamdulillah selesai nih John. Lihat tuh John, hasilnya udah bikin black housing dalamnya. Udah full black. Kalau tadi originalnya itu dia masih warna chrome, sekarang sudah warna full blacknya seperti ini John. Mantap pokoknya John ya. Iya. Oke, yuk tinggal kita akan lihat atau sepil di bagian headlampnya. Ini kebetulan headlampnya seperti yang tadi saya bilang, saya tak pakaiin di mobil pakai tipe atau merek UPS Waymaker yang tipenya LS 650. Untuk fog lamp sendiri juga sama. Saya tak pakaiin tipe UPS Waymaker, bilet tricolor F55 dari Kelvinnya di sini ketahuan 4.300 sampai 3.000 dan 5.500 untuk lampu kabut. Oke, biar nggak lama-lama ngecuprus, sudah ditunggu karena sama Om Eza sendiri. Sekarang kita akan langsung coba nyalain mobilnya, yuk. Nah, itu John. Jadi dia starter mobil itu udah ada, memang asli bawaan dari mobil dia udah ada DRL-nya seperti ini ya. Ini memang bawaan pabrik, dia ada DRL-nya atas bawah. Coba lampu hazard. Nah, hazardnya dia posisi ada di atas ternyata kecil. Memang saya baru pertama nih buat teman-teman pemakai mobil Citroen yang C3 ini, boleh kalau punya kekurangan penerangan jalan langsung datang aja Berkah Auto. John, ini posisi lampu gedenya nih. Lampu gedenya sangat terang sekali. Fokus cahayanya tuh lihat. Mantap. Di sini cahayanya juga sudah disetel garis lurus. Tidak bikin silo, tidak bikin lawan arah jadi silo karena perlambuannya aman. Di sini sudah kita setting tinggi rendahnya kurang lebih itu 45 cm. Di bagian kiri kanan dia sejajar. Mungkin ada beberapa proyektor dia itu tipenya flat naik turun ya. Memang kurang untuk dilihat, kurang nyaman. Makanya saya tak referensi kalau bisa buat teman-teman pasang bilet dia yang flat lurus. Lalu dia akan ngebuka atau ngedem jarak jauh, dia baru akan naik. Coba lampu dim. Tuh, begitu lampu dimnya dia akan langsung naik tuh. Mantap, aman pokoknya John, tidak bikin silo lawan pengendara arah. Oke, yuk habis dari headlamp sendiri kita tinggal lihat di bagian fog lamp yang tadi saya bilang itu pakai F55 bisa tricolor.
buat ngelihat kabut pada saat malam hari. Nah, pertama kali fog lampnya itu nyalanya kuning. Jadi kuning itu biasanya untuk melihat pada saat hujan atau kabut. Kalau putih itu kurang terang ya, makanya disaranin pakai yang kuning. Kelebihannya lagi kuning itu kalau misalkan ada hujan air genang dia kelihatan. Ya, cara gantiin, matiin, merubah lampu tinggal diputar aja switchnya, dia akan berubah. Yang kedua itu warnanya putih. Tuh, lihat ya. Jadi yang pertama kuning, yang kedua putih. Jadi pada saat putih biasanya supaya sinkron ke bagian lampu atas putih. Jadi ketemu atasnya putih, bawahnya putih. Ya, ganti lagi. Nah, yang ketiga warnanya yellow atau warm white. Dia nyalanya itu ada warm white. Jadi dia putih kekuningan seperti itu. Coba matiin lagi, ganti warna. Nah, ini yang kuning tuh, lihat kuningnya. Wih, mantap. Ganti warna. Ya, kuning. Ya, satu lagi. Kuning. Ya. Nah, jadi kelebihannya di proyektor fog lamp juga sekarang dia sudah bisa dua fungsi high beam. Bukan hanya fog lamp aja, dia pada saat ngedim siang hari dia nyala. Coba perhatiin, coba dim. Tuh lihat, pada saat ngedim dia fog lampnya ikut nyala seperti itu. Nah, oke ya John, kurang lebih seperti itu John yang bisa saya upload di mobil Citroen. Kalau nggak salah katanya mobil dari Prancis ini John, punya Om Eja. Yes. Alhamdulillah Om Eja finishing. Thank you banget, keren banget nih. Ini fog lampnya langsung rally banget. Fog lampnya langsung berubah warna kuning untuk lampu kabut sebetulnya. Jadi tadi kan diomongin kita awalnya mau pakai mini laser. Betul. Cuma aku nggak pengen ngerusak ini karena ya mobil Perancis ya. Betul. Takutnya ribet apa segala macamnya. Kelihatan tempelan lah ya. Ya. Nah, ini udah selesai. Tadi kebetulan di toko nggak sempet ngobrol-ngobrol. Yes. Yang hanya dirubah di bagian fog lamp. Fog lamp. Bisa tricolor untuk lampu kabut. Yes. Nah, sekarang hasilnya nih seperti apa nih Om Eja? Kita kayaknya coba dulu kali ya Om. Oh, coba dulu ya. Ya, aku keliling dulu. Oke. Nanti habis itu kita kesini lagi. Oke, siap. Jadi buat teman-teman, Om Eja akan coba dulu testimoni lah ya. Ya, clean pick sini. Fix biar ketahuan hasilnya seperti apa. Sip. Boleh langsung lanjut aja. Oke, bentar ya, aku coba dulu ya. Oke. Wah, Mantap. Gimana? terang banget, mantep. Terang nggak nih malamnya? Fokusnya bagus. Oke. Kalau kemarin kan sebelumnya problemku adalah kemana-mana buyar. Ini sekarang jadi fokusnya bagus, terang, terus dia nyebar ya Om ya. Nggak cuma satu titik doang, betul. kesebar, jadi nggak nyilauin mata orang. Betul. Ya, terus yang aku senang lagi, kan mobilku udah ada headlamp leveling. Sama Om Sugeng nggak mati, jadi masih Tetap bisa fungsi. diatur, tetap bisa fungsi, Betul. bagus. Untuk tinggi rendahnya kan aman karena bisa dinaikin leveling tadi ya. Ya, masih bisa dinaikin Nah, levelingnya. kenapa tadi dia punya originalnya itu tidak fokus? Dia kan karena bohlam Om. Masih bohlam. Masih bohlam, terus dia mantul ke reflektor. Ah. Kalau sekarang kan sejajar. Sejajar, bagus Seperti banget. inilah kurang lebih Ya, fokus. nih ya. Tadi Aman berapa ya? terendahnya berapa Om? Terendahnya kita bikin 35. 35. 35 dari Darat bawah, bawah. sampai kurang lebih ke paha lah. Yang kalau di leveling paling tinggi 40 ya? 45. Ya. Seperti itu. Berarti aman ya? Aman banget, Hasilnya bagus. oke? Oke, puas. Oke, siap. Wah, Kalau gitu, Om matur Eja, suwun banget nih Om terima kasih Sugeng. banyak ya. Oke, akhirnya selesai. Tadi kita udah pasang di Berkah Auto. Berkah Auto sendiri bukannya kita mau promosin dealer ya. Cuma memang mereka partnernya AS dan katanya salah satu yang paling bagus untuk masangin. Karena ini testimoninya Cak Iwan Banaran, katanya paling rapih masang lampu di situ. Jadi kami bawanya ke sana gitu. Nah, sekarang kita mau jajal nih lampunya, cut off-nya, dan gimana kalau kita pakai headlamp leveling itu masih jalan apa enggak headlamp levelingnya di sini, karena kan memang kami juga mempengaruhi batoknya juga. Tadi kan diberikan warna hitam mikanya sekarang, terus juga dengan lampunya. Oh ya, sedikit koreksi, jadi tadi kami awalnya mau pakai mini laser sebenarnya, cuma harus agak sedikit merusak grillnya, karena kami nggak mau merusak grillnya, mau tetap kelihatan OM look. Jadi akhirnya tidak pakai itu dan dirubah ke fog lampnya yang 3 warna. Jadi bisa dibikin warna kuning, yang mana itu sebenarnya paling bagus untuk menembus kabut. The real fog lamp tuh ya begitu, makanya di rally kan begitu semua tuh. Gitu. Nah, ini so far sih ini lampunya bagus ya. Satu sih yang kami suka sama AS ya, dia tuh seperti nggak butuh watt ketinggian untuk cut off-nya yang bagus seperti ini, untuk keterangannya yang bagus seperti ini. Jadi meskipun dia terang,
terus cut off-nya bagus, fokusnya juga bukan hanya satu titik yang bikin mata lelah dan bikin sakit penumpang pengendara dari arah berlawanan. Dia tuh juga wattnya bisa ditekan sangat rendah, jadi itu lebih safety sebenarnya. Sebagai orang yang bukan modifikator yang lebay, yang gimana caranya harus yang penting keren dan terang gitu ya, kami selalu menjaga tentang safety-nya. Kami harus cek dulu ini cocok apa enggak, bagus apa enggak, sisi keamanannya gimana. Karena seperti kita tahu banyak banget kejadian, ini seperti ini ya, beberapa berita, kejadian lampu variasi karena cuma pengen ngejar watt aja, katanya mikirnya karena watt itu align dengan terangnya dari lampu gitu ya. Padahal tidak selamanya seperti itu. Yang penting memang bahan material lampunya bagus, yang penting terang dan itu bisa tetap safety. Karena banyak banget kejadian ujungnya karena pengen ngejar watt, pengen ngejar lampu terang, mereka cek yang penting wattnya gede gitu. Itu sebenarnya itu malah justru berbahaya. Nah, AS dan UPS ini yang kebetulan kami pakai adalah yang varian UPS, memang yang lebih premium. Ini mampu menekan watt tidak perlu terlalu tinggi, tapi outputnya tetap terang. Jadi ini kalau di malam hari begini sih, ini terang banget depan ini. Kasih lampu, wow. Ini sekarang lampu Citroen sebenarnya terang bawaannya, tapi harus dikakui cut off-nya berantakan banget, tidak ada fokus sama sekali. Jadi jaraknya jadi nggak terlalu jauh ke depan. Ini sekarang lebih fokusnya jauh lebih ke depan. Gelap seperti ini kami tes di peak pun rasanya tetap terang, menarik banget gitu. Dan secara estetik dari tampang depannya jadi membuat si Citroen ini kayak makin premium ya dengan lampu proyektor yang baru ini. Gimana menurut para Civities? Oke, itu aja jalan kami modif awal dari Citroen C3 Aircross ini. Kami jadi kepikiran banyak banget hal untuk modif-modif. Tapi kalau Civities punya ide lain, boleh deh tulis kolom komentar kira-kira modif apa nih ke Citroen C3 Aircross. Karena untuk mobil ini kayak bahan banget nih, bawaannya pengen dimodif sebenarnya. Tulis kolom komentar ya, kasih ide buat kami untuk modif mobil ini. Terima kasih banget sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube Civity Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Dan juga ke Instagram kami di @civity.indonesia. Dan bagi kalian tertarik untuk meminang Citroen C3 Aircross ini, bisa melalui website kami di civityindonesia.co.id. Karena yang baru juga udah proyektor ya, tapi kalau mau ditingkatkan juga boleh. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.